Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Aris. Di video ini kita akan sama-sama belajar tentang cara membuat aplikasi kursus online. Sebetulnya konsep yang saya tampilkan di layar ini bisa teman-teman terapkan di bentuk aplikasi-aplikasi yang lain, semisal media pembelajaran atau aplikasi-aplikasi e-learning lainnya yang kurang lebih konsep atau fitur-fiturnya seperti yang saya buat di sini. Nah, teman-teman bisa lihat di dalam aplikasi ini nanti, di sini saya namakan sekolahku. Kemudian kita akan muat setidaknya ada 5 menu. Itu nanti ada beranda. Kita akan menggunakan source code di mapping yang saya buat ini. Di sini nanti di dalam source code ini kita sediakan menu-menu yang akan mengarah ke folder. Nah, folder yang kita tambahkan di sini tidak akan ditampilkan. Kemudian di dalam folder ini sendiri kita ubah namanya menjadi materi, bank soal, latihan, kemudian kategori. Ini menggunakan folder semua. Kemudian di dalam foldernya nanti kita isi custom page. Ini pilihan saya. Di dalam contoh ini saya menggunakan custom page. Kemudian di dalam custom page ini saya bagi beberapa part, di mana di dalam custom page ini saya golongkan ada materi pertama, materi kedua, materi ketiga, dan seterusnya. Nah, model materinya ini kita akan susun seperti ini. Di bagian atas ada cover, kemudian di bagian bawahnya ada link PDF. Jadi kita akan tambahkan materi dalam bentuk PDF. Kemudian yang di bagian bank soal dan latihan kurang lebih sama seperti yang di bagian pertama. Dan yang di bagian kategori ini kita akan gunakan folder juga. Kemudian di dalam folder itu kita akan buat subfolder. Nah, subfoldernya itu kita akan namai desain, development, atau sesuai dengan kategori yang ingin kita tambahkan. Nah, nanti di dalam subfolder kita akan isi custom page. Custom page ini kita akan bagi lagi menjadi materi dan latihan. Mungkin teman-teman masih kurang mengerti apa yang saya jelaskan, tapi nanti kita langsung main ke builder. Kemudian menu yang kedua, di sini ada absensi. Nah, di sini nanti si siswa sebelum memulai kegiatan pembelajaran dia check in dulu, kemudian setelah mengikuti kelas dia bisa check out. Intinya seperti itu. Di dalam absensi ini sendiri, si admin bisa tracking lokasi dari si siswa saat melakukan check-in. Kemudian nanti ada fitur khusus untuk chat antara admin dengan si siswa. Kemudian di sini ada kalender. Nah, di kalender ini sendiri nanti kita buat seperti ini. Jadi nanti ada jadwal kegiatan selama 1 semester, kemudian jadwal libur sekolah, dan jadwal libur nasional. Setelah kalender, kita akan gunakan seperti biasa untuk info, kita buat push notifikasi. Kemudian untuk akun kita gunakan my account. Nah, selanjutnya nanti dari kelima menu yang kita gunakan ini kita akan bungkus menggunakan padlock. Nah, ini gunanya supaya si siswa atau siapapun usernya harus login dulu sebelum menggunakan aplikasi. Jadi kita kunci semua fitur-fitur yang ada sebelum si siswa melakukan registrasi. Oke teman-teman, kurang lebih seperti ini konsep sederhana dari aplikasi yang akan kita kembangkan. Selanjutnya, teman-teman bisa akses Builder Just App. Oke, setelah teman-teman masuk ke sini, teman-teman bisa langsung create aplikasi baru. Karena di dalam contoh ini saya sudah buat aplikasi sekolahku. Saya langsung manage. Kemudian di bagian desain ini saya gunakan blank template. Nah, di sini teman-teman bisa lihat. Kemudian layoutnya dia akan otomatis pilih layout 1. Jadi seperti ini. Kemudian di bagian homepage optionsnya ini jangan lupa ini dicentang. Kemudian teman-teman silakan ubah gambar homepage-nya. Ini ukuran yang diminta. Kemudian di bagian sini saya tidak hilangkan, saya tetap tampilkan. Kemudian
Di currency-nya, nah di sini saya belum ubah karena memang ini tidak ada hubungannya dengan mata uang. Kemudian di bagian sini saya tidak ubah juga, saya biarkan default saja. Nah itu saja di bagian sini, di bagian desain. Kemudian di bagian colors, nah di sini saya gunakan di bagian general ini, saya gunakan warna seperti ini. Teman-teman bisa lihat yang ini kodenya. Kemudian teksnya hitam, dan di border semua item ini saya transparankan. Kemudian warna yang sama untuk background saya terapkan untuk bagian general, homepage, dan header. Sedangkan card dan list ini saya tetap gunakan warna putih. Kemudian teksnya hitam, begitu juga dengan yang di sini. Hanya saja nanti kemungkinan untuk warna teks kita akan lebih banyak menggunakan CSS. Nah ini untuk bagian colors. Kemudian di bagian fitur, nah di bagian fitur ini saya sudah tambahkan padlock, kemudian source code. Nah padlock ini settingannya seperti ini, supaya dia tidak terlihat di bagian pertama. Kemudian ini juga publish-nya juga saya matikan. Kemudian yang di bagian teksnya ini custom text saya tidak isi. Kemudian di dua pilihan ini saya pilih yes. Itu untuk padlock. Selanjutnya yang source code. Nah source code ini saya sudah ganti gambarnya, kemudian teksnya juga sudah saya ganti. Nah selanjutnya nanti teman-teman silakan ambil source code untuk homepage dari aplikasi sekolahku ini. Sudah saya taruh di member area, jadi silakan teman-teman cek. Kemudian nanti paste ke sini, setelah itu di save. Kemudian di bagian attendance, ini tampilannya seperti ini, masih berantakan karena ini saya udah ubah sedikit CSS untuk tampilannya, jadi saya belum sesuaikan dengan modul attendance, jadi masih berantakan seperti ini. Nah untuk settingan attendance, teman-teman silakan cek saja video tentang konfigurasi dari modul attendance. Nah kurang lebih seperti ini. Di bagian format date-nya ini kita pilih hari, bulan, dan tahun. Kemudian format waktunya 24. Kemudian kita centang yang untuk libur. Manual check-in check-out ini kita aktifkan supaya nanti si user itu bisa manual klik di bagian check-in, begitu juga dengan check-out. Kemudian check-in dan check-out history ini kita aktifkan supaya ada historinya nanti. Kemudian QR-nya ini kita matikan. Kemudian yang project ini kita tidak isi karena kebetulan kita tidak butuh, ini untuk siswa. Kemudian untuk jamnya kita centang yang bagian sini. Nah di sini kita bisa tentukan misalnya jam sekolahnya itu 6 jam saja. Kemudian waktu startnya itu kita bisa tentukan dari jam 8 misalnya. Kemudian dia pulang jam, oke ini sudah otomatis jam 2. Kemudian di bagian sini kalau seandainya si siswa itu lupa check out, dia akan otomatis check out setelah jam keberapa. Misalnya tadi kita kan tentukan ini 6 jam, berarti setelah 9 jam nanti dia akan otomatis check out by system. Jadi ini kita set ke 9 saja. Kemudian di sini, nah ini ada hubungannya dengan yang di bagian QR scan ini. Karena ini tidak kita centang, maka di sini tidak perlu kita isi juga. Kemudian di sini ini kita mulai dari bulan Januari. Kemudian ini juga dicentang. Nah misalnya kita isi emailnya seperti ini. Kemudian yang ke bawah ini untuk warna ini kita biarkan default saja seperti ini. Setelah semuanya diisi, teman-teman bisa langsung submit. Oke, setelah sukses, kita masuk ke bagian leave type. Nah, leave type ini biasanya untuk settingan cuti. Nah, karena ini untuk siswa, jadi kita tidak perlu isi yang bagian cuti ini. Kemudian kita masuk ke bagian hari kerja ini. Nah, ini kita setting mulai dari sini. Ini kita set working day semua, kecuali
minggu. Ini Sunday kita libur. Kemudian setelah selesai kita submit. Kemudian di bagian holiday ini, nah sebetulnya sesuai dengan konsep kita tadi, kita bisa tambahkan holiday di bagian sini. Hanya saja karena kita menggunakan modulnya sendiri di bagian sini, nah nanti kita tambahkan langsung di bagian sini saja. Jadi di bagian sini tidak perlu. Atau kalau seandainya mau sebaliknya, teman-teman silakan isi di bagian holiday. Kemudian nanti yang di bagian kalender sini, ini kita matikan. Nah, sedangkan yang di bagian attendance sampai ke project sini, ini tidak perlu. Jadi kita tinggalkan saja. Oke, setelah konfigurasi ini selesai, kita cukup sampai di sini saja karena videonya sudah panjang. Jadi kita akan lanjutkan di next video.